Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Siti Muslihatul Mahmudah akan mempresentasikan hasil penelitian saya beserta tim yang diajukan sebagai draft jurnal pada acara Mikox tahun ini. Berjudul Identitas Virtual pada Penggunaan Aplikasi TikTok bagi Remaja di Wilayah DKI Jakarta, Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari data yang menunjukkan bahwa downloader atau pengunduh aplikasi TikTok di tahun belakangan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Padahal, di sebelumnya, aplikasi ini sempat diblokir di Indonesia karena mendapat stigma yang negatif dari masyarakat terkait konten dan juga para pengguna termasuk pemilik akun di dalamnya. Sejalan dengan data di beberapa tahun belakangan yang menunjukkan peningkatan signifikansi terkait pengguna TikTok, manajemen TikTok juga menyatakan bahwa pengguna terbanyak ada di usia 14 sampai dengan 24 tahun. Dan dari data juga disebutkan bahwa DKI Jakarta menempati posisi keempat pengguna terbanyak dan juga penikmat konten terbanyak dari TikTok dibanding 292 kota lainnya di dunia. Terkait dengan identitas para remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Maka penelitian ini ingin melihat bagaimana mereka menunjukkan identitas, termasuk juga proses pembentukan di dalamnya pada saat mereka menggunakan aplikasi TikTok. Metode pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dan yang menjadi subjek penelitian atau narasumber adalah para remaja di wilayah DKI Jakarta yang menjadi perwakilan di berbagai daerah dengan kriteria dan juga kategori yang sudah ditentukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penggunaan remaja terkait dengan aplikasi TikTok ini cukup bervariasi dan beragam, mulai dari yang menjadikan sebagai media hiburan dan juga menjadikan media penyalur bakat atau kreativitas mereka. Selain itu juga dikaitkan dengan konsep identitas virtual yang memiliki tiga bentuk, yaitu real life identity, pseudonymity, dan juga anonymity. Dari hasil penelitian diterangkan bahwa para remaja ini ada di ketiga ranah atau bentuk identitas virtual tersebut. Secara data mengungkapkan bahwa paling banyak ada di ranah pseudonymity dan juga anonymity. Hanya ada satu informan dari 5 informan yang kami wawancarai menggunakan identitas aslinya di media TikTok. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan username pada akun TikTok mereka. Username adalah nama akun. Nama menjadi sebuah identitas bagi seseorang. Dan hanya ada satu orang yang menggunakan nama yang sesuai dengan nama aslinya untuk username di akun TikTok. Namun ini juga baru dilakukan di beberapa tahun terakhir. Di awal penggunaan media TikTok, ia menggunakan nama yang tidak sesuai atau masuk di ranah anonymity. Alasan mereka beragam, tidak mau menggunakan real life identity-nya pada akun TikTok mereka. Mereka merasa tidak nyaman dan merasa privasinya cukup terganggu ketika mereka harus terbuka di ruang publik, juga media maya. Walaupun secara username mereka di ranah pseudonymity dan juga anonymity, namun secara konten mereka juga masih mau menunjukkan foto ataupun tampak wajah mereka di konten-konten yang mereka buat di TikTok. Jadi identitas tidak hanya dari pemilihan nama akun, namun juga konten-konten yang mereka posting. Selain itu juga, penelitian ini kami analisis dari konsep 4C, yaitu Context, Communication, Collaboration, dan juga Connection. Secara konteks, mereka sudah paham bagaimana proses pembuatan konten TikTok yang akan mereka posting di akun mereka, walaupun tidak secara profesional dituangkan dalam bentuk editorial plan. Secara komunikasi dengan halayak, mereka juga sudah tahu konten seperti apa yang akan menarik untuk halayak lihat atau tonton di akun TikTok mereka. Collaboration. Menurut salah satu narasumber menyatakan bahwa di DKI Jakarta,
Bagi para pengguna khususnya generasi remaja yang memiliki akun TikTok dengan followers terbanyak, mereka ada sebuah komunitas di chat messenger, atau kita bisa sebut di kalangan seleb TikTok di level mikro. Mereka saling bertukar konten, username, dan juga mengajak collaboration dalam hal ini. Karena didukung juga dengan fitur TikTok yaitu Stitch, di mana para pengguna bisa menanggapi konten dari video atau video dari konten pengguna lainnya dengan cara mereka membuat konten tanggapan di akun TikTok mereka. Collaboration ini mereka lakukan sebagai bentuk keaktifan dan juga sekaligus juga bentuk koneksi mereka dengan para pengguna akun TikTok lainnya agar mereka bisa mengikuti tren di TikTok dengan harapan dibaca dengan algoritma TikTok sehingga muncul di FYP atau For Your Page. Demikian hasil presentasi yang sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.